Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Yotam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian, pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa menjumpai Anda sekalian di pagi hari ini melalui Renungan Oasis Fajar edisi Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab ternyata Engkau sungguh baik, memberikan kami kesempatan demi kesempatan menikmati karya-Mu. Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Kami merindukan ketika kami menjalani hari-hari kami, firman-Mu menjadi penuntun kami, agar kami bertindak hati-hati dan bijaksana ketika kami menghadapi situasi yang sulit. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar cara bertindak ala anak Tuhan ketika terjepit oleh situasi yang sulit dari pengalaman Raja Daud. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat pertama sampai ayat yang ke-9, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor,
sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang terhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu terhenti di sana. Ayatnya yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Daud tiba di Siklag. Mereka menempuh perjalanan 3 hari lamanya, perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Saya menduga bahwa Daud dan para pengikutnya pasti berharap ada sambutan baik dari anggota keluarga, ada pelukan hangat, ada jamuan makan bersama, dan harapan-harapan lainnya. Tetapi yang terjadi di luar dari harapan mereka. Ketika mereka sampai di Siklag, mereka disambut oleh gumpalan asap dan sisa-sisa kebakaran tanpa penghuni. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Ada rasa kecewa, ada duka cita yang membuat mereka seakan hancur tanpa harapan. Air mata mereka sudah kering sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Siapa yang akan disalahkan? Mereka mencari orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Mata mereka tertuju kepada Daud. Mereka kemudian menyalahkan Daud dan ingin melempari Daud dengan batu. Tentu saudara, kondisi seperti ini tidak menyenangkan bagi Daud. Sudah lelah, capek, ditambah lagi kehilangan orang yang ia kasihi, dan sekarang ia harus menghadapi pengikutnya yang tidak lagi menunjukkan rasa simpati kepadanya, malah ingin melempari Daud dengan batu. Dalam kondisi terjepit seperti inilah Daud membuktikan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah anak Tuhan yang tahu pasti bahwa apa yang terjadi pasti terjadi atas izin Tuhan. Daud tidak membiarkan kondisi tersebut mempengaruhi hidupnya, tetapi sebaliknya Daud tetap percaya bahwa peristiwa ini diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, kadangkala realita tidak semanis dengan harapan. COVID-19 menjadi alasan utama saat ini di mana harapan kebanyakan orang hancur dan berakhir kecewa. Saya Opsir Angkatan Pewarta Kerajaan Allah diutus tahun ini mengalami hal ini, saudara. Berharap orang tua sanak saudara turut hadir dalam acara pengutusan, tetapi realita tidak sesuai dengan harapan. Saya dan ke-24 opsir lainnya di bawah Panji Angkatan Pewarta Kerajaan Allah harus diutus tanpa kehadiran orang tua, saudara dan kerabat. Kecewa, ya pasti. Mau nyalahin siapa? Wabah ini mendunia. Itu artinya bukan hanya saya, tapi semua orang terkena dampaknya. Terus, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa ini? Saya belajar dari Raja Daud. Untuk itu saya pun mengajak saudara sekalian belajar dari Raja Daud, bagaimana sikap dan tindakannya mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Setidaknya ada 3 sikap yang dilakukan Daud ketika dia terjepit, dan saya harap sikap ini juga menjadi sikap kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, saudara, Daud menguatkan percayanya sama Tuhan. Ayat 6 dari pembacaan kita tadi di bagian terakhir, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya mau katakan, saudara, Daud adalah tokoh teladan dalam mengambil sebuah sikap dan tindakan. Seperti yang saya katakan, kondisi sekitarnya tidak mampu mengubah kondisi hidup Daud, yang walaupun ia juga mengalami hal yang sama, kehilangan orang yang ia sayangi. Ini membuktikan kualitas iman Daud. Dikatakan dalam ayat ini, dalam kondisi terjepit, Daud menguatkan percayanya sama Tuhan.
Ada perbedaan mencolok antara orang yang cinta Tuhan dengan orang yang kadang-kadang cinta Tuhan. Orang yang kadang-kadang cinta Tuhan dalam kondisi terjepit suka menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang mencintai Tuhan selalu melihat bahwa dalam setiap perkara ada rencana Tuhan yang indah. Cinta Daud kepada Tuhan begitu dalam, karena dalam perjalanan hidupnya Daud mengalami karyanya. Ketika dia masih bersama Raja Saul, kemenangan demi kemenangan ia raih. Dalam pelarian pemeliharaan Tuhan ia alami, dan ketika ia mengalami musibah, ia pun percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Itulah sebabnya Daud tetap menguatkan percayanya sama Tuhan, dan Daud yakin Tuhan tidak akan mengecewakannya. Saudaraku, ini yang saya mau katakan. Jangan pernah biarkan situasi sekelilingmu mengubah karakter Kristianimu. Jangan sampai pengalaman spiritualmu dengan Tuhan dikacaukan oleh kondisi fisik yang melemahkan. Jangan sampai masalahmu merusak kesaksian hidupmu, dan jangan sampai kamu meragukan Tuhan ketika segala sesuatu mustahil untuk diselesaikan. Poin yang kedua, saudaraku, Raja Daud bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena Daud mempercayai Tuhan, masalah yang ia hadapi tidak mempengaruhi relasinya dengan Tuhan, maka selanjutnya Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ia lakukan? Daud tetap menempatkan Tuhan di posisi pertama. Daud tetap mengandalkan Tuhan, dan Daud percaya bahwa Tuhan punya jawaban pasti atas pertanyaan yang ia ajukan. Daud meminta efod dikenakan padanya. Efod adalah bagian dari pakaian kudus yang dipakai seorang imam besar Yahudi, menandakan bahwa mereka dikhususkan Tuhan sebagai pengantara antara umat Allah dan Allah itu sendiri. Daud mengenakan pakaian ini dan kemudian bertanya kepada Allah, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Tidak menunggu waktu yang lama, saudara, Daud menerima jawaban dari Tuhan. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, poin ini saudara sangat mengesankan saya. Indah sekali. Ketika Daud bertanya, Tuhan menjawab, disertai dengan sebuah janji bahwa Daud akan mengalami kemenangan yang besar. Catatan penting bagi kita, saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan, karena Dia berkata, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Haleluya. Saudaraku, untuk menerima jawaban atas setiap doa kita, hal pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, kenakan kekudusan hidup. Mungkin kita bertanya, kalau begitu haruskah saya pakai efod untuk bertanya sama Tuhan? Tidak, saudaraku. Tinggallah dalam Kristus, sebab Ia adalah imam besar yang sesungguhnya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 dikatakan, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Melalui Kristus, setiap hal yang kita tanyakan mendapat jawaban. Setiap persoalan yang kita hadapi dapat terselesaikan. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Intinya jelas, saudara. Tinggal di dalam Kristus, hidupi firman-Nya, kemudian minta apa saja yang akan kamu minta kepada Tuhan. Tuhan berjanji, kamu akan menerima jawaban dari setiap apa yang kamu minta daripada Tuhan. Saudaraku, hal yang ketiga, Daud bertindak seperti apa kata Tuhan. Ketika Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud
beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud tidak pernah ragu sama Tuhan. Daud percaya sama Tuhan. Itulah sebabnya dia bertanya sama Tuhan. Ketika dia bertanya, Tuhan memberikan jawaban. Tetapi saudaraku, itu tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak dikerjakan. Itulah sebabnya tindakan yang dilakukan Daud selanjutnya adalah bertindak seperti apa kata Tuhan. Lalu pergilah Daud dan ia dan ke-600 orang yang menyertainya. Tidak mudah untuk menyelesaikan misi ini. Dalam perjalanan 200 orang dari antara mereka terhenti di tengah jalan karena terlalu lelah, sedangkan 400 orang termasuk Daud tetap melanjutkan pengejaran. Di saat mereka mungkin kehilangan jejak orang Amalek, saudara, Tuhan mengirim budak orang Amalek menunjukkan jalan kepada mereka. Pada akhirnya mereka menemukan orang Amalek, memerangi mereka dan mengalami kemenangan. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar meminta. Tuhan mau kita juga mengerjakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar orang berkata, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Apa artinya? Setiap saat kita minta sama Tuhan, toh apa yang kita minta tidak pernah kita kerjakan. Ada banyak di antara kita, saudara, meminta supaya kita bisa berhenti dari kebiasaan merokok, berhenti dari kebiasaan meminum minuman keras, berhenti berjudi. Bahkan mungkin kita meminta supaya kita terlepas dari candu narkotika dan juga candu pornografi, tetapi selalu gagal. Ada banyak di antara kita meminta supaya pekerjaan kita berhasil, pendidikan kita berhasil, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Banyak di antara kita meminta supaya rumah tangga kita baik-baik saja, relasi kita dengan orang lain terjalin harmonis, tetapi tetap saja berantakan. Mengapa ini terjadi? Karena kita hanya sekedar meminta dan tanpa ada aksi. Jika kita ingin mengalami kemenangan, saudara, belajar dari Raja Daud. Ia meminta petunjuk Tuhan, ia dikasih petunjuk langsung dari Tuhan, kemudian dia langsung kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saya mengetahui kadangkala apa yang kita minta terlalu sulit untuk kita capai. Saya tahu betapa beratnya lepas dari candu rokok dan alkohol, karena saya juga pernah mengalaminya, saudara. Seperti Raja Daud, Tuhan selalu menyediakan solusi dari setiap persoalan yang dia hadapi. Begitu juga dengan kita. Tuhan selalu menyediakan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau Tuhan sediakan seorang budak untuk menjadi penunjuk jalan bagi Daud, maka saat ini ada keluarga, ada sahabat, ada teman, bahkan para hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai sebagai penunjuk jalan bagi saudara untuk bebas dari keterikatan dunia dan mencapai sukses di masa depan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bertindak sebagai anak Tuhan bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kalau kita bertindak ceroboh, gegabah, tanpa berpikir panjang, yang terjadi kemudian adalah kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi ketika kita terjepit oleh situasi yang sulit, dipersalahkan, tidak ada lagi dukungan, kuatkan rasa percaya Anda bahwa situasi sulit ini diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kerohanian Anda. Bertanya sama Tuhan ketika kamu menemui jalan buntu, dan kerjakan apa yang Tuhan perintahkan sama kamu. Kamu akan menjadi pemenang atas situasi sulit hidupmu ketika kamu benar-benar menempatkan Tuhan di posisi utama dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, melalui firman-Mu pagi ini, mata kami yang tertutup dibuka oleh Tuhan untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama kami.
Tuhan selalu memelihara kami di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi. Tuhan, saat ini situasi sulit yang kami hadapi adalah beraktivitas di tengah-tengah pandemik virus corona. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan kadangkala kami kehilangan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berseru meminta belas kasihan agar kami diberikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bertindak sebagaimana Raja Daud bertindak, agar kami juga mengalami kemenangan atas kesulitan hidup yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.